selamat siang Pak Nathan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan di wawancara ini. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Binasaran Informatika ingin menanyakan terkait kompensasi pada PT Yas International Trading. Untuk pertanyaan pertama dari kelompok kami, bagaimana sistem kompensasi PT Yas International Trading? Oke, saat ini kami pakai ya 3 sistem. Yang satunya gaji tetap, yang kedua ya bonus-bonus lah kalau ada ya lewati target kita. Terus yang ketiga itu kalau ada overtime dan ya kerja di luar waktu yang tertentu. Dan selanjutnya itu ada pertanyaan mengenai slip gaji. Komponen apa saja yang terdapat dalam slip gaji pada PT Yas International Trading? Ya itu pertama ya gaji tetap, kayak contohkan per hari dapatnya berapa. Terus nanti kita tambahin kalau kerjanya ada bonus lah, lewati target, kerja lebih cepat, quality controlnya bagus. Yang ketiga itu kalau ada overtime kita juga pasti lebih tambahin di slip gajinya. Dan yang selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran kompensasi pada PT Yas International Trading? Oke, yang mempengaruhi ya kita pasti harus ikutin yang undang-undang yang ada, harus kita ikutin untuk karyawan. Dan juga harus kita managing payroll ya kita harus bayarnya tepat waktu, accountingnya, ya gajinya harus di cross check dan double check terus. Ya, selanjutnya kendala apa saja yang muncul dalam sistem penggajian pada PT Yas International Trading? Kendalanya kalau ya masalah seperti yang tadi kita ceritakan ya, kalau ada perang ya tentunya kerja kita berhenti ya karena nggak ada ekspor kan. Nah disitulah pengaruh ke kita bisa kompensasi ke karyawan kita karena memang sebenarnya nggak ada income juga ke PT-nya. Pertanyaan terakhir, bagaimana sistem kompensasi yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan pada PT Yas International Trading? Tentunya seperti yang sistem yang kita ikutin ini, kalau ada kerjaan tambahan kita kasih ke karyawannya kompensasi tambahan, bonus selalu ada, gaji pasti tepat waktu, gajinya juga harus ya sesuai kerjaan yang dia lakuin, nggak bisa di bawah itu. Sekian pertanyaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Pak Nathan. Ya, sama-sama. Baik Pak Adam, tadi kami sudah kebayang bagaimana mengenai kinerja di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah Pak Adam, kalau di perusahaan swasta kan biasanya ngomongin gaji, tunjangan, bonus, itu masuknya kompensasi. Nah di sini kami penasaran Pak, saya ingin langsung bertanya saja ya Pak Adam ya. Bagaimana sih sistem kompensasi pada Kejaksaan Republik Indonesia? Untuk sistem kompensasi di Kejaksaan Republik Indonesia itu terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok dibayarkan setiap tanggal 1, sedangkan tunjangan dibayarkan pada tanggal 1 sampai 5, tergantung kondisi hari libur. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya, komponen apa saja yang terdapat dalam slip gaji pada Kejaksaan Republik Indonesia? Baik, komponen yang diterima pegawai meliputi gaji pokok, kemudian tunjangan kinerja. Besaran tunjangan dapat berbeda di setiap kantor dan dapat berkurang apabila terdapat pelanggaran disiplin, seperti keterlambatan atau pulang sebelum waktunya. Baik Pak, saya izin bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran kompensasi pada Kejaksaan Republik Indonesia? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran kompensasi dipengaruhi oleh jabatan, besaran tunjangan kinerja, lokasi atau satuan kerja, serta tingkat kedisiplinan pegawai dalam memenuhi ketentuan absensi. Pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang muncul dalam sistem penggajian pada Kejaksaan Republik Indonesia?
Kendala dalam penggajian ada secara umum ya tidak ada kendala dalam ketepatan pembayaran gaji, namun tunjangan kinerja dapat berkurang apabila pegawai terlambat masuk atau pulang sebelum jam kerja berakhir sesuai aturan yang berlaku. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana sistem kompensasi yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan pada Kejaksaan Republik Indonesia? Sistem kompensasi yang adil dan tepat waktu yang tepat adalah yang meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja lebih disiplin dan bertanggung jawab. Adanya potongan bagi pelanggaran disiplin itu juga mendorong pegawai agar mematuhi aturan dan menjaga kinerjanya. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Adam telah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama.